Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami muliakan Ketua BKM Masjid Sabilul Jannah, jalan menuju surga. Memang kelihatan jalan-jalan ini indah. Mudah-mudahan kita benar-benar Allah tujukan, Allah mudahkan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Ustaz Ustaz dan seluruh pengurus BKM Masjid yang kami muliakan, Ketua DKMA Abadi Ibnu Sa'dan, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, mudahkan segala urusannya, amin. Dan semua pengurus yang terlibat dalam kegiatan mulia ini, insyaallah mencatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kami muliakan juga Tengku Imam Ustaz Haji Azhar Abdullah. Beliau salah satu guru saya, sehingga saya bisa naik mimbar ini. Walaupun dulu belajarnya curi-curi, maksudnya beliau dulu mengajarkan teman-teman kami di Syarhul Quran, pidato dari tingkat provinsi sampai nasional. Kebetulan kami di Fahmil Quran tidak diajarkan langsung oleh beliau, tapi sering curi-curi lihat beliau mengajarkan teman-teman Syarhul Quran sehingga bisa naik mimbar. Mungkin kalau beliau ajarkan secara langsung bisa naik yang lainnya juga. Alhamdulillah ala kulli hal. Tapi barangkali sudah cukup lama, puluhan tahun Ustaznya, beliau sudah nggak mengingat saya. Tapi begitulah, guru tidak perlu mengingat muridnya. Yang penting murid selalu mengingat guru dan mendoakannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang kami muliakan seluruh guru-guru kami, para asatiz, para tengku, para orang tua kami, ibu, ayah, bunda, yang insya Allah semua kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sedang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, atau diriwayatkan dari beliau, ma min amin bi aqalla maqalin min amin, atau dalam riwayat yang lain, ma min amin bi amtara min amin walakinna Allah yusrifuhu aw yusarrifuhu, yang artinya tidaklah di suatu tahun curah hujannya itu lebih sedikit daripada tahun-tahun sebelumnya, daripada tahun-tahun yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Hakim dan Baihaqi. Para ulama hadis mengatakan bahwa hadis ini
dhaif. Kebetulan ini ada sahabat kami Ustadz Rizky Syahputra LCMAI, pakar hadis dari Al-Azhar. Tidak banyak yang sampai ke tahap ini, ya, insya Allah akan menyelesaikan doktornya hanya 2 dari Aceh. Mudah-mudahan menjadi pencerah bagi masyarakat Aceh sekalian. Nah, di dalam hadis ini salah seorang ulama dari Mesir, ahli biologi, ulama Islam, dalam kitabnya Al-I'jaz fi Sunnah An-Nabawiyah, keajaiban-keajaiban dalam hadis Rasulullah SAW. Salah satu hadis yang beliau bahas dan kaji dalam kitab ini adalah hadis yang kami barusan baca. Di situ beliau mengatakan bahwa di abad ke-20, artinya baru-baru saja, sebuah penelitian ditemukan bahwa di bumi ini jumlah air ada 1.360 juta kilometer kubik. Jumlah air yang ada di permukaan bumi, di mana ada dataran, ada lautan. Persentasenya itu yang di lautan jauh lebih banyak ketimbang yang di daratan. Yang di daratan itu kecil sekali, hanya sekian 2% saja. Kemudian para ahli-ahli tersebut juga mengkaji dan meneliti bahwa air yang diuapkan ke udara berjumlah 32.000 kilometer kubik. Kemudian air itu terbagi kepada 2. Ada air yang diuapkan dari laut, ada air yang diuapkan dari dataran. Nah, yang terjadi, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, air yang diuapkan dari laut jumlahnya itu jauh lebih besar ketimbang yang diuapkan dari dataran. Tapi kemudian setelah proses panjang, dan itu tidak kita bahas di sini, dibahas dalam ilmu-ilmu umum, kemudian diturunkan menjadi hujan. Ketika diturunkan jadi hujan, maka jumlah air yang tadinya diuapkan dari laut dibagi kepada bumi, dibagi kepada dataran, sekitar 36.000 kilometer kubik. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada persentase air yang diuapkan dari laut kemudian diturunkan ke dataran. Nah, hasil dari penelitian ini apa? Rupanya dalam 1 tahun lamanya 36.000 kilometer kubik air yang tadi dinas dulu di dataran bumi, selama 1 tahun dia akan turun kembali ke laut. Yang artinya apa? Yang artinya air yang tadi jumlahnya begitu banyak, kemudian jumlahnya di laut sekian, di daratan sekian, setelah 1 tahun lamanya masing-masing akan kembali sesuai dengan porsinya yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lihat bagaimana hal itu mungkin, karena di dataran air dibutuhkan jauh lebih banyak, tapi bukan dalam jangka waktu yang panjang. Bisa saja air diturunkan lebih banyak yang jatah dari laut dengan turunnya hujan untuk menggemburkan tanah, untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang ada di permukaan bumi, untuk hal-hal lain yang memang sudah Allah atur sebagai sunnatullah. Namun setelah
dia bekerja memperbaiki apa yang dia bisa perbaiki di permukaan, di daratan, barulah dia kembali lagi ke laut. Dan begitulah seterusnya secara berulang-ulang. Namun jumlah air itu bisa berbeda-beda. Misalnya di Aceh atau di Banda Aceh, hari ini hujan deras, beberapa hari yang lalu hujan deras. Ini abadi kita, Bapak Ibu Sadan baru pulang dari Mesir. Di sana nggak hujan Pak ya? Di sana tidak hujan, karena ketika kami tinggal di Mesir hujannya setahun sekali. Setahun sekali hujannya. Begitulah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada juga daerah-daerah lain yang tidak pernah hujan, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengatur sedemikian rupa. Bedanya apa lagi? Di Mesir hujan setahun sekali Bapak-bapak, tapi air PDAM-nya kalau bahasa kita lancar dan deras sekali. Padahal gurun padang Sahara kering, hujan setahun sekali. Tapi alhamdulillah, masih alhamdulillah juga kami tinggal di suatu tempat di Banda Aceh juga. Kalau mau air itu harus begadang, uji tempuro, tapi kebutuhan terhadap air bersih harus bergadang dulu baru dapat air. Begitulah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bayangkan Mesir uji dengan air ya, Mbak ditanya, bisa saja lebih rumit lagi. Dan bisa saja ketika hujan yang terus menerus turun karena kesalahan kita. Ibaratnya di dalam bumi ini ada sumur-sumur yang begitu dalam, simpanan air yang luar biasa. Tapi karena kerakusan kita memakai air yang luar biasa boros, maka airnya berkurang. Akhirnya untuk memenuhi stok air yang ada di dalam bumi, di mana itu kebutuhan seluruh makhluk hidup, bukan kita saja, tumbuh-tumbuhan dan binatang, Allah turunkan hujan yang begitu lebat. Begitulah kuasa Allah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berbicara tentang hujan, karena ini lagi musim hujan ya. Berbicara tentang hujan, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kata-kata hujan dengan banyak sebutan. Misalnya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan hujan dengan kata-kata as-sayyib. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Au kasayyibin minas sama' fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq." Atau seperti orang-orang yang ditimpakan hujan yang deras dari langit disertai dengan gelap gulita, gemuruh dan kilat. As-sayyib artinya adalah hujan yang deras, hujan yang lebat. Jadi kalau hujan lebat itu namanya as-sayyib dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab hujan juga disebut atau diistilahkan dengan al-wabil. Al-wabil, fa illam yusibha wabilun faqad, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga sebutan hujan al-qal, sebagaimana yang dibarengi dengan kata-kata al-wabil tadi. Perbedaannya apa? Kalau seandainya al-wabil adalah hujan yang banyak, yang mencukupkan untuk kebutuhan yang ada di bumi, mencukupkan para petani di sawah, mencukupkan para pekebun di kebun, itu disebut dengan al-wabil. Tapi kalau seandainya hujannya itu rintik-rintik, disebut dengan al-qal. Menyebut saja hujan peret-peret. Nah, itu al-qal. Kalau seandainya hujan yang banyak tidak mencukupi, maka dengan hujan rintik-rintik pun bisa, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hujan juga disebutkan di dalam Al-Quran dengan sebutan al-ghaithu, yang artinya adalah hujan yang turun
setelah sekian lama kemarau. Jadi ketika lama sekali kemarau, tidak pernah turun hujan, kering kerontang, setelah itu turun hujan, dinamakan dengan al-ghaithu. Wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham. Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada di dalam kandungan seseorang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hujan juga disebutkan dengan al-barad. Misalnya di dalam kitab fikih, al-miyah allati yajuzu biha at-tathiru sab'u miyah. Air yang bisa digunakan untuk bersuci ada 7. Salah satunya adalah ma'ul barad, artinya air embun. Ada air embun, ada air salju. Perbedaannya adalah kalau air embun adalah air hujan yang turun dari langit dalam bentuk es kristal. Namun ketika sampai ke bumi, dia menjadi cair. Makanya kalau kita ke sawah, kalau kita ke kebun, pagi-pagi subuh kita dapati air yang ada di ilalang-ilalang itu dingin. Kenapa? Karena turun dari langit dalam bentuk es. Kemudian ketika terjatuh di bumi, dia berubah menjadi cair. Tapi sebaliknya, ma'ul thalj, air salju adalah air yang dari langit turunnya air biasa cair, ketika sampai ke bumi menjadi es di beberapa daerah yang minus derajatnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah, mendelegasikan perintah kepada salah satu makhluknya, yaitu hujan, sesuai dengan kebutuhan makhluknya manusia. Ada hujan yang deras sekali, ada hujan yang rintik-rintik, ada hujan yang setelah kemarau baru turun. Dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bayangkan di dalam Al-Qur'an disebutkan kata-kata hujan ini dengan kata-kata yang bervariasi. Mungkin dalam bahasa Indonesia atau bahasa-bahasa yang lain, untuk menerjemahkan satu kata itu tidak banyak dengan sinonim-sinonimnya. Kita mau bilang hujan deras, ya, harus ada frasa lain. Hujan deras harus ada derasnya. Atau bahasa Aceh, bukan hujan berat-berat. Tidak ada satu kata yang mencerminkan hujan berat-berat, harus kita tambah frasa berat-berat. Tapi dalam Al-Quran ada istilah-istilahnya. Al-ghaithu, al-wabilu, at-tallu, ya, kemudian al-baradu, at-thalju, dan seterusnya. Betapa Al-Quran ini sebuah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Sekilas hanya bacaan biasa saja, terdiri dari beberapa kata, beberapa susunan ayat, tetapi tidak ada satupun manusia yang sanggup untuk membuat, ya, kata-kata atau kalimat yang serupa dengan Al-Qur'anul Karim. Bahkan ahli-ahli sastra dari Arab, orang-orang Arab, tidak ada satupun yang bisa membuat demikian yang dekat dengan itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka betapa Al-Qur'an ini adalah kalamullah, sebuah mukjizat yang luar biasa, yang apabila kita dalaminya, maka kita akan tahu kebesaran Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala, betapa Allah Maha Kuasa, betapa Allah Maha segala-galanya. Hadirin sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat-ayat yang kami bacakan tadi, secara umum kita mengetahui bahwa hujan ini adalah rahmat. Hujan ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Hujan ini adalah sesuatu yang patut kita syukuri dari Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hujan juga bisa menjadi azab dari Allah Subhanahu wa taala
dalam kisah Nabi Nuh alaihi salam. Ketika umat Nabi Nuh tidak mau taat kepada Nabi Nuh, tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, padahal Nabi Nuh sudah mendakwahkan kaumnya itu ratusan tahun. Allah katakan, "Fafatahna abwabas samaa bima'in munhamir." Maka kami bukakan pintu langit yang begitu lebar. Kami turunkan hujan yang turun terus menerus sehingga menenggelamkan umat Nabi Nuh alaihi salam. Ahli sejarah mengatakan bahwa umat pada masa itu, umat Nabi Nuh begitu juga manusia-manusia yang lain tenggelam semuanya. Karena kenapa? Karena keingkaran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Hasan Al-Basri mengatakan, umat Nabi Nuh ini ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hujan karena mereka melakukan kerusakan di permukaan bumi, di daratan dan di lautan sebagai bentuk ingkar akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tidak bersyukur akan nikmat-nikmat Allah, maka mereka Allah tenggelamkan, mereka Allah binasakan semuanya. Nauzubillah summa nauzubillah. Mudah-mudahan kita tidaklah termasuk orang-orang yang akan menerima azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan Nabi Lut alaihi salam. Kelainan seksual yang terjadi pada kaum Nabi Lut juga membuat Allah Subhanahu wa taala murka, marah. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada umat Nabi Lut hujan dalam bentuk batu. Wasa'a matarul munzalin. Kenapa Allah turunkan mereka hujan batu? Karena Allah sudah mengingatkan umat Nabi Lut alaihissalam, perbuatan yang mereka lakukan adalah perbuatan yang salah, perbuatan yang melenceng, tidak sesuai dengan naluri manusia, tidak sesuai dengan naluri sehat manusia sebagaimana diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah hancurkan mereka. Hujan turun, mereka pikir adalah rahmat, mereka pikir adalah nikmat, mereka pikir adalah sebuah kesegaran, namun yang turun adalah hujan batu sehingga semua mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kami dapat simpulkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha segala-galanya, Maha yang sangat teliti, Maha yang sangat detail sekali. Semuanya Allah atur sedemikian rupa. Lalu apakah tega kita selaku hamba-hambanya, selaku yang semuanya diurus dan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Seharusnya kita malu atas apa yang Allah berikan kepada kita setiap detail-detailnya, dan kita tidak bisa apa-apa, kita tidak punya apa-apa, kita tidak punya kekuasaan apa-apa, hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang memberi. Begitu juga dengan rahmat yang Allah turunkan ini, seperti hujan yang akhir-akhir ini kita rasakan secara terus-menerus, kita anggap sebagai rahmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sambil di dalam hati kita berdoa sebagaimana doa yang diajarkan oleh para ulama, Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, dengan turunnya hujan ini jadilah keberkahan bagi kami, jadilah kesegaran bagi kami, jadilah manfaat bagi kami dan orang-orang di sekeliling kami, bukan sebagai musibah. Hadirin sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh
mudah-mudahan nasihat singkat yang kami sampaikan pada subuh yang berbahagia ini ada manfaatnya bagi kami sendiri dan bagi jamaah sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesilapan, kesalahan di sana sini. Kebenaran hanyalah milik Allah semata dan kekurangan kesilapan milik kami pribadi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi